انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Itu tadi adalah lantunan surat At-Taubah ayat 41. Begitu merdu bukan? Bagaimana tafsir kekinian dari ayat tentang jihad tersebut? Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha menjelaskan tafsir surat At-Taubah ayat 41 tentang jihad dalam versi kekinian. Menurutnya, dulu orang memaknai ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Jika perang dengan kebatilan, maka ada yang membiayai, seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang membiayai perang Khandaq dan perang Tabuk. Saat itu biaya perang untuk dibeli senjata. Dalam ilmu balaghah, melihat ayat ini jika konteks tidak disebut masalah umum, Allah hanya bilang, berjuanglah kamu dengan melibatkan harta kamu. Wajahidu itu sesuai zaman, karena konteks tidak disebutkan. Berjuang dengan wajahidu bi amwalikum itu tafsirnya luas, semisal untuk membeli dan membuat kekuatan. Misbah menceritakan dulu pemain bola muslim di Eropa dan Amerika kesulitan dalam beribadah. Setelah Manchester City sahamnya dibeli orang Islam, bukannya diperbolehkan sholat saja, tapi malah dibuatkan masjid untuk sholat. Artinya, kata Gus Baha, segampang itu orang beragama saat melibatkan unsur uang. Lebih lanjut katanya, di Yerusalem itu ada beberapa hotel milik orang Turki. Di sana ada azan dan sholat jamaah yang dilakukan secara tenang. Secara sosiologis, Gus Baha merasakan hal ini secara langsung. Ia pernah sholat di Palestina dan Tel Aviv tanpa gangguan. Meskipun dikuasai Zionis karena yang punya adalah orang Turki, karena pemiliknya adalah orang Muslim, mereka bisa bawa muazin dan melakukan ritual agama karena di sana sebagai pemilik modal atau investor. Mereka melihatnya bukan sebagai orang Islamnya, tapi sebagai investor. Akhirnya sholat dan apa saja nyaman. Itu barokahnya berjuang melibatkan harta di zaman sekarang. Imbuh pengasuh Lembaga Pembinaan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Al-Quran atau LP3IA. Dalam pandangan Gus Baha, kemenangan bagi Islam itu tidak selalu harus menang dalam pertarungan fisik, tapi bisa diartikan menang ekonomi dan peradaban karena saat itu diperlukan. Sebuah kekuatan bisa mempengaruhi komunitas. Dengan begitu, orang-orang akan terbiasa dengan kebaikan. Orang biasa mendengarkan ada azan, bisa mendengarkan wiridan, biasa bawa kitab saat ngaji. Kita menganggap kebenaran itu ma'ruf, diketahui orang banyak. Kita datang ke daerah yang minoritas muslim sebagai buruh atau pekerja kasar, maka untuk sholat itu susah. Namun, jika sebagai pemodal, maka akan mendatangkan keamanan dari rasa takut. Ciri beragama dengan harta ini terasa banget di Inggris. Tegas alumnus pesantren Al-Anwar Sarang itu.
Selain itu, kata Gus Baha, seorang dokter juga bisa dakwah dengan ilmunya karena ia memiliki power di bidang kesehatan. Ketika seorang dokter muslim bisa menarik simpatik karena dibutuhkan, sementara ini di Indonesia umat muslimnya masih menang keyakinan. Semisal ada orang yang tidak sholat, naik Ferrari melamar seorang gadis di desa, maka yang diterima malah pemuda yang biasa tapi rajin sholat. Sikap ini terbentuk karena kebaikan sudah jadi kebiasaan. Bagi perempuan, jika ada perempuan cantik dan guru, maka di pikiran majikannya aneh-aneh, bisa diganggu. Namun, perempuan cantik yang jadi majikan, maka buruhnya takut untuk mengganggu. Artinya, power itu penting. Orang lelaki jahat akan mudah menyalurkan syahwat jika punya kekuasaan. Tandas Gus Baha. Al jihadu te berjuang wajibun wajib. Alaikum ing atase sira kabeh wajibe ma'akuli amirin sertane saben-saben pemimpin. Terus berjuang nderekno tegake agamane Allah niku wajib ma'akuli amirin. Maring utawa sertane saben-saben pemimpin. Baron iku anane apik sapa amir kana ana sapa amir au fajiron to lajut. Terus memikirkan agama utawi jihad. Jihad itu berjuang. Jihad dimaknani perang itu joko ono wong ekstremis. Lalu mana jihad itu orang hubungannya dengan perang. Jihad mana tuh? Berjuang. Mergo jahadaya jihadu jihadan itu kangelan loh. Angger kangelan itu disebut loh jihad. Kayak gue melarat kangelan itu jihad. Mulane wong mati fakir mati nopo? Jihad. Jihad. Mulane mati syahid. Mati nopo? Wong seneng wong wedok ra kesampeyan mati, iku ya mati napa? Syahid. Lha ngene iku. Dadi syahid cinta ni wonten. Dadi seneng cah wedok, demenan rawani, ngempet ora iso, iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati lho ben syahid. Niku tenan terus masyhur. Ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Jawab Nabi, idzan syuhada ummati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit massal atau masif. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Terus wal mahdum, orang yang mati karena kerubuhan bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati nopo syahid. Mau seneng wong wedok ra kesampean, zina rawani, ngempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Nah, itu syahid apa? Syahid. Nah, itu penting kalau terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi ya. Teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana gitu. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihadu jihad dan maknanya apa? Tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji tentang ala-ala nopo ngaji kitab-kitab alim mesti ijhad wala taksal. Ijhad tenanan sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan itu ojo males. Orang kok ijhad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu kital. Makanya di fikih itu nggak ada bab jihad, ada bab kital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Yang baik melarat, bapak yang melarat kok. Utuh nganti ya fotone melarat. Wah itu jihad. Nggak mudah tetap Islam dalam keadaan fakir. Wah itu jihad, no? Keren. Jihad keren. Lho soleh kayak tuh, itu gampang, ono sing gaji. Artinya soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang munisabul fadilah, itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang ngamati, ada yang nyucup, ada yang memberi gelar sohibul fadilah, itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri gak ada yang nyami template. Dan gak ada yang bilang dia sohibul fadilah. Tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Soleh balik itu gampang karena gampang banget. Ya sudah, aku ramai dengan ini wong hasud.
Tapi itu jelas mudah. Apa? Mudah. Makanya wakam min masyhurin bi barokati mastur. Cara pepatah yang wali-wali kutub wakam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak orang terkenal itu mesti barokahnya ulama mastur. Karena tadi. Jadi mudah, soleh masyhur itu mudah. Ada yang gaji, ada yang murid gelar sahibul fadil. Tapi maksiat kan isin. Apa kelabing kan isin. Oh, apa dugem isin. Orang yang ngerowo isin. Tapi mbok krono apa, mbok krono jubair. Tapi kan isin. Jelas isin. Iya isin, karena sudah gelar sahibul fadil. Mastur itu penting.